Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarvito, nik saya 32011190003 dari Prodi Kesmas semester 6. Nah, di video ini saya akan membuat rangkuman materi konsep promosi gizi dan kesehatan. Oke, konsep promosi kesehatan. Apa sih konsep promosi kesehatan itu? Di sini dijelaskan bahwa promosi berarti bagian dari tingkat pencegahan penyakit dalam kurung peningkatan kesehatan, yaitu upaya memasarkan dan menyebarluaskan, mengenalkan atau menjual kesehatan. Menurut Lawrence Green pada tahun 1984 menyatakan promosi kesehatan yaitu segala bentuk kombinasi pendidikan, kesehatan, dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang untuk memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Dan pada dasarnya, promosi kesehatan merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan orang dalam mengendalikan dan meningkatkan kesehatannya. Dan secara spesifik, promosi kesehatan bertujuan pertama, menjadikan kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai bagi masyarakat. Kedua, membantu individu agar mampu secara mandiri maupun berkelompok mengadakan kegiatan untuk mencapai tujuan hidup sehat. Dan yang ketiga, mendorong pengembangan dan penggunaan secara tepat sarana pelayanan kesehatan yang ada. Masuk di tujuan promosi kesehatan dilihat dari sisi operasional. Oke. Pertama, agar orang memiliki pengertian yang lebih baik tentang eksistensi dan perubahan-perubahan sistem dalam pelayanan kesehatan serta cara memanfaatkannya secara efisien dan efektif. Kedua, agar klien atau masyarakat memiliki tanggung jawab yang lebih besar pada kesehatan dirinya, kesehatan lingkungan, dan masyarakatnya. Dan yang terakhir, agar orang melakukan langkah-langkah positif dalam mencegah terjadinya sakit, mencegah berkembangnya sakit, menjadi lebih parah, dan mencegah keadaan ketergantungan melalui rehabilitasi cacat karena penyakit. Masuk di tujuan promosi kesehatan berdasarkan Green dikelompokkan dalam 4 tingkatan. Pertama, tujuan program. Itu merupakan pernyataan tentang apa yang akan dicapai dalam periode waktu tertentu yang berhubungan dengan status kesehatan. Kedua, tujuan pendidikan. Itu merupakan deskripsi perilaku yang akan dicapai dapat mengatasi masalah kesehatan yang ada. Ketiga, tujuan perilaku. Itu merupakan pendidikan atau pembelajaran yang harus tercapai perilaku yang diinginkan. Oleh sebab itu, tujuan perilaku berhubungan dengan pengetahuan dan sikap. Dan yang terakhir, tujuan intervensi perilaku dalam promosi kesehatan. Menurut H.L. Bloom, 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan individu dikutip dalam Notuat Mojo tahun 2010. Yang pertama, faktor penduduk, herediter, faktor pelayanan cash, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 3 faktor perilaku, sikap, gaya hidup. Dan keempat, faktor lingkungan, yaitu fisik, biologis, sosio, kultural. Nah, kita masuk di sasaran promosi gizi. Secara umum, sasaran promosi gizi adalah yang pertama individu, keluarga, kelompok rentan gizi seperti anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui lanjut usia, dan masyarakat. Sasaran promosi gizi kelompok. Sasaran primer. Oke, bisa dibahas lagi. Kedua, sasaran sekunder. Oke. Dan yang terakhir, sasaran tersier. Pelaksanaan gizi tidak terbatas. Pertama, rumah sakit. Kedua, klinik, puskesmas, posyandu keluarga, binaan dan masyarakat binaan, dan terakhir sekolah. Metode promosi gizi.
Yang pertama, metode didaktif. Metode ini dilakukan dengan cara satu arah. Tingkat keberhasilan dari metode didaktif ini sulit untuk dievaluasi karena peserta didik bersifat pasif dan hanya pendidik yang aktif. Contoh untuk metode ini, ceramah, film, leaflet, booklet, poster, dan siaran radio. Kedua, metode Sokratif. Metode Sokratif ini dilakukan dengan cara dua arah. Dengan menggunakan metode ini, kemungkinan antara pendidik dan peserta bersikap aktif dan kreatif. Contoh untuk metode ini, diskusi kelompok, debat, panel, forum, seminar, bermain peran, curah pendapat, demonstrasi, studi kasus, lokakarya, dan penugasan perorangan. Masuk di metode promosi gizi atau kesehatan berdasarkan teknik komunikasi. Metode penyuluhan langsung bisa dibaca, dan kedua metode penyuluhan tidak langsung. Langkah-langkah promosi gizi dan kesehatan di masyarakat. Yang pertama, pengenalan kondisi wilayah, identifikasi masalah kesehatan, survei mawas diri, musyawarah desa atau kelurahan, perencanaan partisipatif, dan yang terakhir pelaksanaan kegiatan. Oke, sekian dari saya mengenai rangkuman materi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, karena saya manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik Allah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.